Pembunuhan sadis di Desa Majalangu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dilakukan menantu terhadap mertuanya. Ada perkara utang dan masalah rumah tangga sebelum Priska Dwi Saputra menghabisi nyawa mertuanya, Sri Rahayu, 40 tahun, saat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapkan kasus menggegerkan itu di Polres Pemalang, Kamis, 30 April 2020. Ekspresi wajah Priska tak terlalu terlihat jelas karena masker kain menutup sebagian mukanya. Sejumlah pengakuan keluar dari pria 30 tahun itu sebulan sebelum kejadian. Mertua saya punya utang. Saya diminta melunasi. Saya tidak mampu sepenuhnya melunasi. Sebagai suami tanggung jawab saya ke istri dan anak, kata Priska sembari menunduk. Setelah saya tidak sanggup melunasi, mertua saya sikapnya beda. Marah dan benci ke saya utang Sri Rahayu yang harus Priska lunasi jumlahnya Rp 26 juta. Priska tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Sri Rahayu. Yang dia tahu, sejak itu sikap sang mertua berubah. Setelah saya tidak sanggup melunasi, mertua saya sikapnya beda. Marah dan benci ke saya, ucapnya. Pembunuhan sadis di Desa Majalangu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dilakukan menantu terhadap mertuanya. Ada perkara utang dan masalah rumah tangga sebelum Priska Dwi Saputra menghabisi nyawa mertuanya, Sri Rahayu, 40 tahun, saat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapkan kasus menggegerkan itu di Polres Pemalang, Kamis, 30 April 2020, ekspresi wajah Priska tak terlalu terlihat jelas karena masker kain menutup sebagian mukanya. Sejumlah pengakuan keluar dari pria 30 tahun itu sebulan sebelum kejadian. Mertua saya punya utang. Saya diminta melunasi. Saya tidak mampu sepenuhnya melunasi. Sebagai suami tanggung jawab saya ke istri dan anak, kata Priska sembari menunduk. Setelah saya tidak sanggup melunasi, mertua saya sikapnya beda. Marah dan benci ke saya utang Sri Rahayu yang harus Priska lunasi jumlahnya Rp 26 juta. Priska tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Sri Rahayu. Yang dia tahu, sejak itu sikap sang mertua berubah. Setelah saya tidak sanggup melunasi, mertua saya sikapnya beda. Marah dan benci ke saya, ucapnya. Menurut Priska, Sri Rahayu juga meminta dirinya pulang ke rumahnya di Desa Jojogan, Kecamatan Watu Kumpul dan menceraikan istrinya. Saat itu Priska sedang menganggur setelah pulang dari Jawa Timur. Di Jawa Timur saya bekerja sebagai buruh bangunan. Pulang dari Jawa Timur, menganggur 1 bulan. Rencana mau buka konveksi, ujar dia. Selama pisah ranjang dengan istrinya, Priska sempat kembali mendatangi rumah kontrakan Sri Rahayu di Desa Majalangu. Namun, dia tak mendapati istrinya. Hal ini yang membuat Priska akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya itu. Setelah saya lihat istri saya tidak di rumah, saya langsung emosi dan merencanakan pembunuhan, tuturnya. Kepala Polres Pemalang Ajun Komisaris Besar Edi Suranta Sitepu mengatakan selain Priska, 2 temannya yang turut terlibat dalam pembunuhan yakni W, 28 tahun, dan HS, 27 tahun, juga sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka, W dan HS, tahu rencana pembunuhan dan ikut membantu mengantar tersangka utama saat ke rumah korban dan membuang korban ke sungai, ujar Edi. Menurut Edi, motif Priska membunuh mertuanya karena sakit hati setelah diminta bercerai dengan istrinya. Korban menjadi penghalang tersangka untuk melanjutkan hubungan suami istri. Orang tua istri pelaku menyarankan untuk bercerai, kata dia. Edi mengungkapkan malam sebelum melakukan perbuatannya, Priska sempat melakukan survei terlebih dahulu ke rumah korban bersama HS. Pada Minggu dini hari 26 April 2020, Priska kembali mendatangi rumah korban dengan membawa barang. Saat sudah masuk ke dalam rumah, Priska mendapati mertuanya sedang membuat susu di dapur. Seketika itu juga, Priska langsung memukul bagian kepala korban menggunakan pipa besi sebanyak 2 kali hingga korban tersungkur.
Tak hanya itu, korban juga dibacok kepalanya beberapa kali. Kemudian korban diseret keluar. Untuk memastikan korban sudah meninggal, pelaku memegang dadanya. Karena masih berdenyut, maka tersangka mengorok leher korban. Hasil keterangan rumah sakit, leher korban hampir putus, ujar Edi. Setelah korban tewas, Priska kemudian memasukkan jasad korban ke dalam karung. Bersama W dan HS, jasad dibuang ke Sungai Kesesi Pekalongan. Sebelum dibuang ke sungai, karung diisi batu agar korban tidak mengapung dan hanyut terbawa arus, ucapnya. Edi menambahkan Priska, W dan HS dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ketiganya dikenakan pasal 340, ujar Edi Sitepu. Tapi ada darahnya ya, lihat darah-darah. Lihat darah tapi. Yang kemarin kamu ngomong ini apa mertuaku, ya kan? Ya udah jalan. Udah jalan, ayo. Oh, pas jalan ditanya lagi berarti. Itu aku mau ada darah gitu. Nah ini. Karena kan karungnya pasti berumuran darah. Iya, kepo. Logikanya. Dua orang toh. Masa dia nggak bertanya? Ngobrol Mas paling beri. Nah, posisinya. Duh, dari awal sudah niat mau bawa ke sesi apa sudah niat bang? Oh ini niatnya akan ngobrol. ke sungai ke sesi. Nah, Nah, di jalan saya tanya ini apa gitu kan? Iya. Ini jawabnya gimana? Jawabnya? Mertua saya. Oh mertua saya. Terus? Ya. Bantu mau kemana? Mau kemana? Juga ditanya mana? Nah hanya begitu doang. Iya. Terus jalan menuju ke jembatan Kesesi. Si tersangka menyuruh tersangka Heru untuk mencarikan batu. Disuruh mencarikan batu. Nah, si tersangka Wayo mengambil batu di pinggir jalan sebesar kepala manusia, kemudian dikasihkan kepada si Heru untuk dimasukkan ke dalam karung dengan tujuan nanti korban dibuang ke sungai biar tidak mengapung. Nah, taruh di mana dulu? Kasih dulu. Nah, sebelum dimasukkan ditaruh di jok dulu. Ya. Terus kasih Priska. Nah, Masih tetap ikut. Ya masukkan udah dimasukkan foto udah. Nah, kemudian taruh dikit lagi. Selanjutnya Mau buang ini. Masih mau ikut mau buang. pesan. Ini nggak mau ikut gitu ya. Setelah itu melanjutkan perjalanannya ke Sesi. Ayo naik. Nah, bonceng. Nah, ya, bonceng berjalan ke jembatan Sungai Kesesi Pekalongan. Berhenti, parkir sepeda motor di pinggir di atas jembatan, jatuhkan korban jatuhkan di atas jembatan. Terus yang angkat siapa aja? Bang Loro. Kemudian diangkat bareng-bareng. Nah, pada saat angkat dipoto. Nah, ini diasumsikan sebelah itu Sungai Kesesi. Sungai Kesesi besar. Itu selanjutnya dijatuhkan ke sungai ya belum ya. Kemudian ditinggal apa dilihat dulu. Hah? Sebentar kelihatan nggak itu kan dalam masuk apa larut nggak sampai nggak kelihatan. Yo. Oke, terus kembali pulang ke rumahnya siapa? Nganter si Wahyo ya.
yang dari rumah mertuanya itu, baru kan dia bawa itu. Dari luar? Kerjanya apa mas? Pada hari ini ya, kami dari Polres Pemalang akan melaksanakan press conference terkait dengan kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh PD, AS dan WM, ya, di mana kejadian ini adalah TKP-nya di Duku Bungkus, Desa Majalangu, Batu Bungkul, Kabupaten Pemalang. Terjadi pada tanggal 26 April